Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah sunnah yang selama ini dijuluki oleh para pembencinya dengan nama dakwah Wahabi, ya, kemudian dibumbui dengan fitnah-fitnah yang macam-macam, ya, fitnah-fitnah yang sangat keji. Mereka mengatakan dakwah Salafi Wahabi itu dakwah yang takfiri, dakwah radikal, dakwah intoleran. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa dakwah Salafi Wahabi ini adalah dakwah yang membuka pintu-pintu untuk menjadi teroris. Tapi alhamdulillah, ya, semakin hari semakin terlihat kebenaran dakwah sunnah ini. Bahkan sedikit demi sedikit orang-orang yang membenci dakwah sunnah, memfitnah dakwah sunnah dengan fitnah yang macam-macam, ya, menuduh akidah Wahabi akidah yang sesat, ya, akidah Wahabi itu sama dengan akidah orang Kristen, ya, menganut akidah Trinitas katanya, ya, karena Wahabi ini membagi tauhid menjadi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Katanya itu menyamai orang Nasrani, ya, tauhid Trinitas. Orang-orang Aswaja sangat benci dengan pembagian tauhid tersebut. Selama ini kita mendengar mereka mencibir, ya, mencela, bahkan menjadikan ejekan metode tentang penjelasan tauhid yang disampaikan oleh para asatidz Salafi tersebut, ya, dianggapnya itu tauhid Trinitas, tauhidnya orang-orang Kristen, ya. Tapi ternyata sebenarnya mereka pun juga sama, ya, mereka juga mengakui bahwasanya ada tauhid dibagi 3 karena memang itu untuk menjelaskan secara rinci supaya kaum muslimin itu paham betul bagaimana tauhid yang benar, ya, untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Kalau sudah terpenuhi unsur 3 ini, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, orang insya Allah akan terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, terutama syirik-syirik besar. Tapi kalau nggak paham tentang bagaimana tauhid yang sempurna harus terpenuhi 3 unsur tersebut, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka mereka akan masih terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan besar, ya. Coba kita simak, ini ada video dari Ustadz Hafizallah Ta'ala. Ini Ustadz mantan NU yang mengungkapkan fakta bahwasanya ternyata di NU juga membagi tauhid menjadi 3, ya. Kita simak videonya. Jujur, orang yang menetapkan tauhid 3 itu sesat, karena kan banyak orang yang menganggap itu bid'ah, sesat. Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj? Kamu buka di video-video, justru Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj itu mengajarkan santrinya tauhid 3 ini. Mau kita membid'ahkan kayak Kiai Haji Said Agil Siraj itu, mantan PB NU. Itu harus objektif lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang sah atau yang benar disembah kecuali Allah. Ini namanya apa? Syahadat apa? Tauhid apa? Udah lupa udah. Tauhid uluhiyah. Kalau asyhadu an alla rabba illallah, tauhid artinya tidak ada yang menciptakan makhluk ini kecuali itu tauhid. Kalau tidak ada yang disembah yang benar kecuali Allah, tauhid. Jangan lupa itu, ya Allah. Udah lupa. Kalau tauhid rububiyah, semua orang yakini, agama apapun yakini bahwa alam semesta ini yang menciptakan Allah semua, agama apapun, agama Kristen, agama Yahudi. Tapi kalau dalam uluhiyah, menyembah hanya pada Allah, jadi mulai beda nih, mulai beda antara Allah dan Kristen, beda. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta alam ini, Tuhan Maha Satu, yang satu. Dari tauhid rububiyahnya sama, yang beda adalah tauhid uluhiyah. Tuh, ya, Fakta membuktikan bahwasanya orang-orang Aswaja pun mengakui bahwasanya tauhid itu dirinci menjadi 3. Karena memang dengan merinci tauhid menjadi 3 itulah, ya,
tauhid itu bisa dipahami dengan sempurna dan orang bisa terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya, karena mereka benar-benar paham. Dengan mereka paham tauhid rububiyah, mereka bisa meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ya, mereka akan menafikan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ya, mereka akan menafikan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memberikan rizki, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan dan memberikan rizki. Ya, mereka akan terbebas dari segala bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Ya, kemudian ketika mereka paham tauhid uluhiyah, mereka bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah mereka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak beribadah ibadah apapun bentuknya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Coba, kalau orang paham terhadap tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mereka akan terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, kemudian tauhid asma wa sifat, mereka akan meyakini, mereka paham dan meyakini bahwasanya hanya milik Allah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal seperti menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah terpenuhi 3 unsur ini, maka celah-celah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu terlihat jelas. Jadi ketika orang berbuat kesyirikan akan terlihat jelas. Ketika ada orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, kemudian kok ada orang yang melakukan sebuah ritual yang disebut ibadah yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi jelas-jelas ya tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Kemudian ada yang meyakini misal ya bahwasanya ada selain Allah ya yang mengatur tumbuhnya tanaman padi. Ya, sehingga mereka melakukan ritual ya, memberikan persembahan sesajen untuk makhluk yang namanya Dewi Sri. Ya, mereka membuat acara selamatan ya. Di samping mereka ya mengadakan acara sedekah makan-makan, mereka juga memberikan sesajen ditujukan untuk Dewi Sri supaya panennya melimpah. Itu kesyirikan. Ya, kemudian di bulan Suro ya ada orang yang melakukan ritual larung sesaji, menghanyutkan sesajen ke sungai dengan tujuan supaya dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, supaya penunggu sungai ya, penunggu gunung Merapi ya, penunggu laut tidak marah. Mereka berikanlah sesajen, mereka hanyutkan di sungai, mereka letakkan di gunung, mereka hanyutkan ke laut ya. Bahkan ada yang sampai menghanyutkan binatang ke sana. Tujuannya supaya dijauhkan dari musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyariatkan ritual yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan yang seperti itu. Lebih-lebih ya itu diniatkan, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk penghuni Gunung Merapi, untuk penghuni laut, untuk penghuni sungai ya, atau penjaga sungai, penjaga Merapi, penjaga lautan.
Itu jelas-jelas kesyirikan, ya. Tapi kalau orang paham betul dengan konsep penjelasan 3 tauhid ini, maka insya Allah mereka akan terbebas dari kesyirikan. Tapi kalau menentang, udah, ya, pasti mereka banyak berbuat kesyirikan. Dan kalau kita mau jujur-jujuran, kalau kita melihat ya banyaknya praktek-praktek kesyirikan, itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang mereka menentang konsep penjelasan tauhid yang disampaikan oleh para asatidz salafi, ya. Kalian lihat ritual-ritual yang ya sudah kita tampilkan, ya. Itu semuanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan salafi wahabi. Bisa dipastikan mereka adalah penentang pembagian konsep tauhid yang dijelaskan oleh para asatidz salafi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.